keren banget ini jembatan ini. Nih ya, ini jembatan penghubung gedung Kemenko 3 ya. Luar biasa teman-teman. Luar biasa, luar biasa. Tuh, lihat. Buat lihat tuh. Terasa di luar negeri nih. Keren banget, keren abis. Dapat 45. Lumayan lah. Nah, inilah gedung Kemenko 3. Yang tadi 1, 2 udah, sekarang ini yang 3. Luar biasa. Serasa di ini ya guys ya, di Timur Tengah ya. Nanti ya, kalian yang nyinyir-nyinyir itu mengenai IKN, kalian langsung aja deh ke sini. Susah ngejelasinnya, kalian mau dijelasin 1000 kali kalian gak bakal percaya. Kalian tuh hanya mengkonsumsi berita hoax ya. Udah datang aja ke sini langsung. Kita aja biaya sendiri kok datang ke sini. Masa kalian nggak bisa datang ke sini? Itu hanya pengen membuktikan kepada masyarakat luas bahwa IKN itu, pembangunan IKN itu tetap lanjut. Kiri nanti yudikatif, MA, MK, KY, masuk kawasan dan huniannya, dari yang landed atau yang tapak maupun yang apartemennya. 2025 target. Ini 2025. Saya mendesak Desember gitu. 2028. Bisa aja. Pemilu 2027 lah. Sudah. Makanya saya. Iya. Di sebelah kanan sana MPR, DPR, DPD semua. Sudah dimulai. Tender. Oh, oke. Kita akhir September ini tanda tangan kontrak, Oktober mulai kerja. Target project berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun selesai. Itu untuk MPR DPR. Semua yudikatif dan legislatif. Sehingga Pak Presiden yang merintahkan saya 2028 harus selesai. Yudikatif, eksekutif, legislatif. Nah, hubungannya dengan itu anggaran nih Pak, Ada. yang digoreng-goreng terus. Pak Prabowo nyetop anggaran untuk IKN bakal mangkrak. Seperti apa? Beliau nambahin. Luar biasa, Kami mantap. makanya bisa ngerjain yudikatif dan legislatif karena ada tambahan anggaran. Oh, oke. Itu tuh yang sebenarnya yang itu. Berarti secara politik sudah bisa pindah kemari di 2008. 2028. Iya. 2025 ini kami sudah mengevaluasi, mengusulkan pada Bu Menpan, dan kemarin Bu Menpan sudah mengumpulkan semua sekjen yang potensial bisa pindah ke sini tahun 2025. Oh, oke. Ada 16 kementerian. Iya. Bukan menterinya, mungkin eselon 1-nya, eselon 2 dan stafnya. Saat ini Itu udah berapa nempatin ini. Ini kan Kemenko 1, Kemenko 2, Kemenko 3, Kemenko 4. Masing-masing Kemenko ada 4 tower yang dihubungkan dengan apa itu jembatan. Iya. 4 tower, jadi ada 16 tower. Iya. Ya. Pak, boleh tahu ada berapa jumlah ASN sekarang di sini? Kini ada 1.500-an. Akan ada penambahan di tahun ini juga? Iya, makanya yang tadi saya sampaikan. Kami sudah mengevaluasi. Di sini yang sekarang ada kan IKN, Kemenkes, PU, PKP, Bank Indonesia, BIN, sudah pada di sini semua. Pak izin Pak, ini kan ada beredar juga bilangnya ASN di sini 1000 ASN tanpa tugasan jelas, ini gimana Pak tanggapannya Pak? Siapa yang ngomong? Ada di berita Pak, ada di berita banyak banget Pak. Suruh ke sini. Saya tidak menjawab yang gitu-gitu. Jawaban saya pindah ke sini. Ini Pak Abbas dari tipsnya Pak supaya sehat terus di sini gimana Pak? Bapak kali kelihatan sehat terus lihat tiap hari. Udaranya kan kayak gini. Alami. Udaranya yang sehat. Sehat, udaranya di sini sehat banget. Tapi makanya ini yang saya demen dari Pak Abbas itu, aduh kalau politik jangan nanya ke gua dah. Kalau teknis nanyanya gua nggak apa-apa. Ya, Pak. Kalau yang politik mau nanya yang lain ini itu. kan tetap birokrat Mas. Siap. Saya tetap birokrat. Tugas presiden selesaikan 3 tahun, saya selesaikan. Pak, bagaimana dengan bandara VIP ya? 100% Sudah 100%. sudah dan sudah dirubah statusnya menjadi
komersial ya. Iya, oleh DPR. Oleh sudah setuju. Secara operasional izin keluar? Nah, itu dengan Menteri Perhubungan. Oke. Karena itu sangat diperlukan oleh wilayah untuk Kalimantan Timur untuk melayani Kalimantan Timur bagian barat. Jadi Kutai Barat semua itu tidak perlu ke Samarinda Balikpapan lagi, tapi langsung ke IKN. Pak, konkret Pak, sebenarnya kapan sih Presiden dan Wakil Presiden berkantor di IKN? Jangan tanya saya, Pak. Politik lagi. Bukan, itu soal infrastruktur kah atau kira-kira apa? Kalau menurut beliau kemarin setelah yudikatif, eksekutif, legislatif selesai, beliau tanda tangan perpres, beliau berkantor. Kami masih bisa datang ke sini lagi, Pak? Anytime. Ya. Jadi saya ada 47 tower, yang 2 itu saya save untuk kalau ada yang gini-gini. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Pakai semua, saya akan save 2 untuk kalau ada rombongan, ada event ini. Siap. Makasih Pak Bas sebelumnya. Pak, ini kalau seperti ini saya anggap melangkah itu harus 100%. Serius aja, seperti taman. Kalau kita melangkah ini kan udah perpindahan IKN sudah 80% gitu ya. Ada banyak yang ini politik lagi nih, susah jawabnya nih. Ada banyak yang kemudian mendorong-dorong untuk membatalkan IKN itu. Aduh, gimana ya Pak ya? Kalau yang ada parpol kemarin yang menyampaikan pendapatnya, buat saya itu positif. Karena mohon maaf, saya sebagai orang yang di sini hampir tidak mungkin opsi kedua. Pasti opsi ke-1 dengan semua alasan analisa kampungan saya lah. Ya, nanti aku bantu analisa kampungan saya menjelaskan ke mereka juga, Pak. 26 mesti kita jelaskan. Pasti mendorong pemerintah untuk mempercepat pendatanganan. Itu aja. Setuju. Jadi saya menurut saya terima kasih. Kalau secara teknis apa sih hal yang paling nanti Komisi 2 tanggal 1-2 September rakor untuk rakernya dan RDP-nya untuk semua kementerian lembaga yang di bawah Komisi 2 di sini. Oke. Ya. Jadi DPR sangat mendukung penuh. RDP-nya di sini, by law maupun by anggaran disiapkan. Itu kan kemarin Pak Seknek kan sekali lagi nyampaikan kan di istana kemarin. Dan menyampaikan statement lagi buat terus anggaran sudah. Karena dan di samping APBN, Bu Menteri Keuangan juga sudah menyetujui KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi untuk program pembangunan melalui KPBU. Jadi pertama dari APBN dan dari KPBU. Mungkin sudah paham semua kerjasama pemerintah dan badan usaha. Itu ada 130 triliun. Wow. Jalan 60 triliun, hunian 70 triliun. Yang baru disetujui oleh Bu Menteri Keuangan 2 untuk hunian 8 tower dan 109 rumah lapak. Yang untuk sebagai bagian target dari hunian yudikatif dan legislatif. Kemudian ada yang investasi, hotel, restoran. Di dekat kantor kami akan dibangun kuliner, salah satunya rumah makan sederhana dan kelompoknya. Jadi menurut saya kemarin Pak Sesmen Menhankam ke sini untuk memulai pekerjaan pembangunan SMA Taruna Nusantara. Taruna Nusantara. Yang tahun depan sudah akan beroperasi di sini. Bapak bayangkan kalau 750 siswa boarding school Taruna Nusantara. Tiap minggu itu pasti ibunya, bapaknya, adiknya pengen ke sini, tantenya pengen lihat. Berarti butuh hotel, masih butuh restoran. Mungkin mau ada yang membangun di lapangan pacuan kuda di situ. Saya kira kalau tadinya waktu saya pindah sini, wah jangan-jangan orang sungkan ke segan ke sini. Ternyata pada datang. Nanti jam 1:30 itu para saudagar Makassar datang. Jam 1:30 nanti di kantor saya. Diaspora kemarin. Jadi kalau boleh tanya, SMA Taruna yang Magelang dibawa ke sini? Enggak, jadi tahun ini Bapak Presiden mencanangkan
3 SMA Taruna Nusantara lagi. Satu di Sumatera bagian selatan, satu di Sulawesi Utara, satu di sini. Di samping yang Cimahi dan Magelang yang sudah ada. Jadi memang program prioritas Bapak Presiden ini di pendidikan. Iya. Kalau untuk ini Pak Bas, di belakang sana kan kelihatan ada kegiatan tuh. Itu lagi apa sih Pak Bas? Apa itu? Yang di atas glamping sana. Sekarang saya lihat banyak ada alat berat gitu. Oh iya, itu kami renovasi glampingnya. Dari renovasi itu. Iya, nanti kami juga di sebelahnya lagi ada pusat anggrek. Pusat anggrek. Iya. Kami akan bangun pusat anggrek Nusantara. Kemudian ada glampingnya kita perbaiki, ada tempat destinasi juga supaya ini juga menjadi destinasi wisata. Iya. Pak, investor asing seberapa? Iya, yang jadi ada udah satu masuk? dijem dari Dubai. Nanti kita blur Pak. Dubai itu ini bukan dikasih dia, ini beli ini. Saya juga suka sih kalau ini Pak. Ini kok. Kita Pas kejar saya pakai ini mau ngeliat ini. Nah, nakal. ya, jadi itu ada 10 hektar. Dia sudah Di area komersial ya? iya di depan rumah, depan kantor. Yang 2 hektar mereka wakafkan untuk bikin masjid. 8 hektar dia bikin mall. Oh, kalau bikin masjid terintegrasi dengan rencana masjid yang dari Ini masjid kan masjid negara. Iya. Di dia agak jauh dari sini, di belakang sana. Ini bukan masjid negara, tapi ini masjid wakafnya dia. Iya. Ada yang dari Malaysia, IGM, dari Cina, juga Guangxing, dengan China Harbor. Ini lumayan Mas. Ini lagi proses pembuatan FS-nya. Iya. Oke. Siap. Nalan. Mau dihabisin sekarang juga. Kan kita mengatakan malam. Tapi tadi Bang Bil mau nanya soal apa? Kok sempat putus tadi. Ya, Tanggal 20 kita check out. ya, besok kan ikut. Baik. Siap. Siap. Pak, terakhir. Aku. Apa sih yang menjadi halangan dan rintangan yang paling berasa buat Bapak untuk proses pembangunan ini? Saya kira sekarang ini menurut saya sudah nggak ada lagi halangan. Oke. Nah, sudah nggak ada lagi. Saya tinggal saya aja yang ngerjain ini. Iya. Kalau politik, Iya. anggaran, menurut saya biasalah kalau ada yang Tunda terlambat belum. pro kontra. Ya, ada. Tadinya aku mau nanya itu, tapi saya udah tahu jawabannya karena saya setahu beliau membangun infrastruktur seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ketika ditanyain hal yang sama, nggak pernah menjawab nggak ada kendala. Ada kendala, nggak pernah ada kendala. Dan itu dibuktikan sesuai target, bahkan jauh lebih cepat dari target. Betul. Terima kasih Bapak Basuki. Terima kasih Bapak Basuki. Terima kasih Bapak Basuki. Bapak Basuki. Terima kasih Bapak Basuki. Terima kasih Bapak Basuki. Terima kasih. Salam dari kami. Habis ini foto-foto ini Pak, foto-foto bareng.